Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Melia, mahasiswi Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio yang diampu oleh Ibu Nur Asmilia, SE MMAK. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang saham bagian kedua. Sebab pertama adalah alasan kenapa perusahaan menjual saham. Nah, apa sih alasan perusahaan itu menerbitkan saham dan kemudian menjualnya? Yang pertama adalah kebutuhan dana dalam jumlah yang besar dan pihak bank tidak mampu memberikan pinjaman kepada perusahaan tersebut. Yang kedua, keinginan perusahaan untuk mempublikasikan kinerja perusahaan secara lebih sistematis. Yang ketiga, menginginkan harga saham perusahaan yang naik dan terus diminati oleh konsumen sehingga nantinya memberikan efek yang baik yang kuat kepada perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, mampu memperkecil resiko yang terjadi. Nah, sebab kedua, pelaku pasar saham. Siapa saja sih pelaku pasar dalam saham? Yang pertama adalah emiten atau perusahaan yang terlibat sebagai penjual saham. Yang kedua adalah underwriter atau penjamin yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual saham. Yang ketiga adalah broker atau pialang, perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Eka Nurhayati. Saya akan menjelaskan mengenai penilaian saham dari segi perspektif investor dan kategori saham per sektor industri. Menurut Irham Fahmi, dalam memberikan penilaian suatu kondisi saham dapat kita lihat dari prospek usaha yang menjanjikan. Yang kedua, kinerja keuangan dan non-keuangan yang bagus. Ketiga, penyajian pelaporan keuangan yang jelas dan bersifat disclosure atau pengungkapan secara terbuka dan jelas. Yang terakhir, terlihatnya sisi keuntungan yang terus meningkat. Fraley dan Brown mengategorikan saham per sektor industri menjadi 5. Yang pertama, saham sektor finansial. Yang kedua, saham sektor barang-barang konsumen tahan lama. Yang ketiga, saham sektor barang modal. Yang keempat, saham sektor industri dasar. Yang kelima, saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. Nah, kelima sektor tersebut harus dipahami oleh para pialang dalam memutuskan pembelian saham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Rahayu, kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk subbab kelima, yaitu reg issue, dan subbab keenam, yaitu stock split. Mengenai reg issue. Reg issue ini merupakan pengumpulan dana dengan menerbitkan saham baru, di mana saham baru ini akan ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang lama, sehingga pemegang saham lama ini memiliki hak untuk memesan saham terlebih dahulu, atau biasa kita kenal dengan HMETD. Namun, pemegang saham lama ini juga boleh membeli dan boleh tidak membeli juga, jadi tidak ada paksaan. Kemudian, kenapa sih perusahaan melakukan reg issue? Biasanya perusahaan melakukan reg issue ini karena sedang memerlukan suntikan dana segar. Untuk apa? Dana segar ini biasanya digunakan untuk ekspansi atau perluasan bisnis. Namun ada juga perusahaan yang menggunakan dana segar ini untuk melunasi hutang-hutangnya. Pembahasan selanjutnya adalah stock split. Stock split merupakan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham atau pemecahan lembar saham. Contohnya, satu lembar saham dengan harga 20.000 dipecah menjadi 10 bagian, sehingga masing-masing saham nominalnya berubah menjadi 2.000 per lembarnya. Nah, umumnya perusahaan melakukan stock split ini dikarenakan harga saham di pasar yang sudah terlampau tinggi, sehingga transaksi sahamnya ini dirasa kurang menarik para investor. Contohnya saja, sebelum perusahaan melakukan stock split, harga saham per lembarnya adalah 50.000. Bagi investor, jika ingin membeli, berarti paling tidak dia harus mengeluarkan 5 juta untuk per lotnya. Cukup mahal kan? Namun, setelah perusahaan melakukan stock split, di mana satu lembar saham lama dipecah menjadi 5 bagian, maka akan menyebabkan harga per lembar saham yang awalnya 50.000 berubah menjadi 10.000. Sehingga investor hanya perlu mengeluarkan 1 juta untuk per lotnya. Sedikit terjangkau kan? Nah, dengan harga yang terjangkau ini, diharapkan partisipasi investor juga semakin meningkat.